Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya merasakan sukacita yang berlimpah. Tuhan berikan kesempatan untuk boleh datang kembali melayani jemaat HKBP Bukit Tinggi ini setelah 35 tahun yang lalu. Kami meninggalkan jemaat ini. Waktu itu kami penempatan di sini setelah pas menikah di HKBP Sungai Pakmui, Resort Dumai. Kami ditempatkan pertama sekali setelah berumah tangga di HKBP Bukit Tinggi ini. Tapi tidak lama kami ditarik ke kantor pusat karena tadinya ada program untuk persiapan studi lanjut tahun 1992 Juli atau Agustus. Dan waktu peresmian resort HKBP Bukit Tinggi ini saya juga hadir bersama dengan Direktur Utama. Ketika itu saya tugas di kantor pusat. Karena itu biarlah dengan sukacita saya juga boleh menyampaikan salam kasih, dan kiranya juga jemaat masih bisa sebagian mengingatkan betapa pun kami tidak lama di HKBP Bukit Tinggi ini. Tapi kami menerima tahbisan Desember 1991 berangkat dari jemaat ini. Kemungkinan saya bersama dengan Tina, istri saya, mungkin masih banyak yang ingat. Dulu tahu waktu itu kami belum mempunyai anak, tetapi sekarang kami di kantor pusat 93 lahir anak kami yang pertama. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 laki, 1 perempuan, tapi belum ada yang menikah. Ya, kemudian kami dengan pendeta kita Pandiangan ini dari sejak kanak-kanak, bahkan sebelum dia ada, saya sudah mengenal dia. Karena kami sekelas dengan bapak beliau, dengan pendeta Effendi Purba, kami teman sekelas di studi HKBP. Karena itu saya sudah sangat mengenal pendeta Amudi Pandiangan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk pendeta resort juga. Dan pada lalu kami dalam perjalanan dari Jambi kemarin untuk pulang ke Pematang Siantar. Karena itu saya dengan Inang dengan penuh kerinduan menyempatkan diri untuk berkunjung. Dan itu memang yang kami sangat syukuri. Setelah pensiun Oktober kemarin, saya pensiun bulan Oktober kemarin di HKBP Resort Maranatha Medan. Saya berharap masih bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang dulu sudah saya layani. Dan karena itulah ini kunjungan kepada jemaat yang pernah saya layani juga. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan karena melihat banyak kemajuan di kompleks gereja kita ini. Kalau waktu itu kami masih besok ke Padang, dan saya sendiri yang full timer melayani tempat jemaat di wilayah ini. Tapi sekarang dengan bertambahnya pelayan-pelayan, tentu semua pelayanan akan lebih baik dan jemaat juga terpenuhi segala kebutuhan pelayanannya. Demikianlah fenomena untuk mengingatkan kembali bagaimana kami bersukacita juga boleh datang melayani kembali di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati persekutuan kita
Dan hari ini Jumat Agung dipenuhi dengan segala berkat sukacita dan doa-doa harapan kita dipenuhi Tuhan. Karena itu kami sampaikan salam sekali lagi kepada kita. Horas dari Matius 27 ayat 45 sampai 55. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 ke-8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bubuk dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, sesungguhnya ini bukan hari duka cita. Kita bukan berduka, dan kita bukan mengangguk, meratap, menangis melihat Yesus yang mati, tetapi adalah untuk mengingatkan kepada kita betapa dosa-dosa kita telah ditebus. Jadi jika pun kita merasakan kedukaan, kesedihan, merenung dalam keteduhan batin, ini mengingatkan kepada kita syukur karena kematian Yesus itulah yang telah menebus dosa-dosa kita. Karena itu ini adalah hari sukacita secara rohani, secara spiritual. Tetapi walaupun demikian kita harus menyesali dosa-dosa kita yang menyebabkan dia yang tersalib itu menggantikan kita, yang seharusnya kita disalibkan seperti dia. Itulah syukur kita, itulah sukacita kita, itulah yang kita rayakan. Kalau hari Jumat Agung seperti ini kita datang beribadah, berkumpul, menyanyi, merenung, berdoa,
supaya kita melihat mengenali segala kefasikan, dosa, pelanggaran dan kejahatan kita itulah yang menyebabkan dia digantung, mati, tersalib. Bapak Ibu saudara-saudara, kematian Yesus itu bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang hanya pas-pasan saja, tetapi memang itu sudah menjadi rencana Allah. Bagaimana supaya manusia yang dikasihi Allah, diciptakan segambar dengan Allah, dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian itu boleh dipulihkan sebagaimana rencana Allah untuk manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, yang harus serupa dengan Allah dalam kekudusan, dalam kehidupan sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dengan Allah. Allah tidak mau manusia itu terkena dosa, noda, celah yang membuat dia menjadi rusak citra dirinya di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, dari kisah penciptaan Adam pertama itu pun, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengambil tindakan yang jelas pasti untuk manusia yang berdosa pertama Adam itu boleh dipulihkan dari keberdosaannya. Kita ingat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa dan Allah mencari mereka, tetapi mereka bersembunyi, melarikan diri karena malu melihat dirinya. Mereka jadi sadar ternyata mereka telanjang. Karena dosa itulah yang menyebabkan tahu bahwa dirinya telanjang, dan ketelanjangan itu memalukan bagi dirinya sendiri. Dan inilah juga yang diingatkan oleh Tuhan melalui kisah kematian Kristus yang kita rayakan Jumat Agung seperti ini, untuk mengingatkan kepada kita, melihat kepada diri kita betapa diri kita telanjang. Oleh karena dosa itu kita malu kepada diri kita, dan Allah selalu mencari, Allah mencari kita, tetapi kita tidak sanggup berjumpa kepada Allah. Karena dosa itu telah membuat kita malu di hadapan Allah, dan kita tahu tidak layak diri kita di hadapan Allah. Dan apa yang dilakukan Adam? Dia mencari daun-daun untuk menutup malunya. Itu upaya yang dilakukan oleh manusia selalu, menutup menutupi dosanya dengan cara yang dia lakukan, cara yang ada menurut pikirannya, tetapi bagi Allah tidak layak. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk menutup aibnya, menutup dosa di hadapan Tuhan, sungguh tidak layak. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Allah memberikan cara dari kulit domba. Artinya saudara, harus ada tumpah darah domba. Allah sendiri yang menyembelih untuk mengambil kulit domba, menyematkan kepada tubuh manusia yang sudah cacat di hadapan Allah. Artinya saudara-saudara, bahwa dosa, aib, celah, segala hal yang tidak layak dalam hidup kita, tidak ada upaya manusia yang dapat menutupinya. Aib apapun kita lakukan tidak akan bisa ditutupi, tetapi harus Allah sendiri yang menutupinya dengan cara korban. Darah bertumpah,
nyawa anak domba untuk mengambil kudanya, menyelamatkan bagi manusia Adam dan Hawa yang berdosa. Nah, dari situ juga sudah Allah rancang bagaimana untuk seluruh keberadaan manusia itu juga boleh ditebus kembali dari dosa. Dan sepanjang perjalanan sejarah dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dengan kurban-kurban, dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh manusia, terutama dalam seluruh kisah perjanjian lama, dengan ibadah-ibadah ritual, dengan bentuk-bentuk prosesi-prosesi agama, dengan cara-cara membuat bangunan-bangunan untuk membuat bagaimana supaya manusia itu bisa menyelesaikan urusannya dengan Allah, dengan upaya yang dilakukan oleh manusia, ternyata gagal. Ini mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, upaya apapun yang dilakukan manusia tidak akan bisa menyelesaikan dosanya di hadapan Allah. Ritual apapun, penyembelihan apapun, tetapi Tuhan sudah menunjukkan bahwa di dalam Yesus itulah pengharapan. Dia sang anak domba. Dia dalam menyelesaikan dosa-dosa umat manusia, dan harus dia sendiri yang teruntuk menggantikan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, orang yang mati tergantung, orang yang mati bunuh diri, yang menggantungkan dirinya, itulah manusia tertutup. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Itulah manusia yang terkutuk. Tapi Yesus mengambil posisi itu dengan dia mati tergantung di kayu salib, menggantikan kita. Kutuk karena dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita, itulah yang dia ambil alih. Kenapa Yesus mati tergantung? Dengan telanjang air yang memalukan, penderitaan cemooh, orokan, luka tamparan, segala kejahatan sudah dipikulkan kepada dia yang tergantung di kayu salib. Karena itulah salib Yesus memulihkan keberdosaan kita, keberadaan kita di hadapan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, itu juga yang digambarkan dalam kisah yang kita baca Matius 27 ini. Bagaimana ia menyanyiakan keterpisahannya dengan Allah. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah kelihatan keberdosaan dalam batin setiap kita. Manusia yang berdosa tentu akan berteriak, merasakan kesepian, ditinggalkan oleh Allah. Dan Yesus menyerukan itu di kayu salib, yang adalah seruan kita. Betapa kita sepertinya ditinggalkan Allah oleh karena keberdosaan kita itu. Tetapi orang-orang yang mendengar yang tidak mengerti tentang rencana Allah, mereka berseru mengatakan dia memanggil Elia, karena mereka tidak mengerti rencana Allah. Dan kemudian kita lihat bagaimana juga tabir balik Allah terbelah dua. Baik Allah punya klasifikasi. Tidak boleh sembarangan orang boleh masuk dalam klaster-klaster tertentu. Apalagi untuk ke ruang yang maha kudus.
Itu hanya boleh satu orang, itu pun sekali setahun. Imam Kepala. Dia yang boleh datang untuk masuk ke ruang Maha Kudus, menghantarkan datang kepada Allah yang Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Tetapi dengan kematian Yesus, itulah yang sudah robek dari atas ke bawah, menyatakan tidak ada penghalang. Siapa saja boleh datang, silahkan datang ke ruang Maha Kudus, ke tempat di mana Allah bersemayam, ke hadapan tahta Allah. Siapa saja di dalam Yesus, silahkan datang. Sudah terbuka. Ruang yang Maha Kudus itu tidak ada lagi tirainya. Itu menandakan bagi kita, jika kita sudah hidup di dalam Yesus, sudah menerima Yesus sebagai kurban tebusan atas dosa kita, sebenarnya tidak butuh lagi ritual-ritual. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, di dalam nama Tuhan Yesus, silahkan datang kehadiran Allah. Itulah maknanya tirai pembatas ruang Maha Kudus itu telah robek terbelah, sehingga siapa saja silahkan datang. Karena itu juga saudara-saudara, kalau kita merayakan hari kematian Yesus hari ini, juga terbuka kepada kita siapa saja untuk boleh datang kepada Yesus. Tetapi tentunya yang sudah percaya. Yang belum percaya tidak ada gunanya untuk nanti perjamuan. Siapa saja yang sudah mengaku iman percaya kepada Yesus, silahkan datang. Dosamu akan diampuni. Nah, penebusan Yesus, dosamu akan diampuni. Semua kita orang-orang yang sudah mengaku dosanya, yang sudah mengaku iman kepada Yesus, silahkan datang untuk menerima pengampunan dosa. Tidak perlu seberapa besar dosa, seberapa jahat pun, tidak ada masalah. Yang penting engkau percaya, engkau sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Silahkan datang, masuk ke ruang Maha Kudus, menerima pengampunan dosa. Itulah yang kita akan laksanakan nanti melalui perjamuan, supaya engkau jangan terbeban oleh dosa-dosa, oleh karena konflik batin pikiran akibat segala macam latar belakang perbuatan masa lalu akan diselesaikan oleh Yesus yang tersalib itu. Dan yang terakhir dikatakan ketika saat Yesus mati itu terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yesus yang mati di kayu salib memberikan kebangkitan bagi orang-orang kudus yang telah ditebus. Karena itu bagi siapa yang sudah ditebus dosanya dan mengaku percaya bahwa Yesus sudah menggantikan dia mati di kayu salib, dosa-dosa kita ditebus, maka dia memberikan kebangkitan bagi kita supaya kita boleh bangkit, lakukan tugas pelayanan tanpa lagi dibebani oleh dosa masa lalu, oleh segala konflik batin persoalan-persoalan hidupmu, oleh segala membuat hambatan bagi hidupmu sudah diselesaikan oleh kematian Yesus. Sehingga orang-orang kudus pada hari wafatnya Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, boleh dibangkitkan. Karena itu adalah hari kebangkitan bagi kita. Jika kita sudah ditebus, kita sudah mengaku, tidak bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia dibangkitkan, dikuduskan kembali, supaya tidak lagi dibebani untuk boleh melakukan perjalanan hidupmu ke depan. Itulah juga yang dikatakan oleh sang perwira serdadu yang menyalibkan Yesus. Melihat semua apa yang terjadi, dia mengalami juga sebuah insight
sebuah kesadaran, sungguh dia ini anak Allah. Orang kafir yang menyalibkan Yesus, orang yang jahat yang sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus, untuk menombak tubuhnya, menyalibkan, melakukan tangan dan kakinya, tetapi akhirnya dia mengaku, sungguh dia ini anak Allah. Kita mengingatkan Ibu Bapak, mungkin tidak ada seorang pun di antara kita, dan semoga tidak ada yang seperti itu. Dia yang menyalibkan itu sendiri pun, setelah melihat apa yang terjadi, dia akhirnya menyesali dirinya dan mengaku, sungguh dia ini anak Allah. Karena itu saudara-saudara, apapun dosa, apapun masa lalu, ketika engkau mengalami kebangkitan melalui pengampunan dosa saat kematian Yesus, kita dibangkitkan, boleh datang tanpa ada hambatan untuk menerima pemilihan dikuduskan sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui hidup baru sebagai orang-orang kudus. Kiranya hari ini memberikan kepada kita sukacita, memberikan semangat kebangkitan untuk kita melanjutkan kembali pelayanan kita. Dan itu juga yang kita akan rayakan nanti pada hari Minggu. Kebangkitan Kristus sungguh memenuhi segala rencana kebaikan Allah bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengingat kematian Tuhan Yesus Juru Selamat yang adalah anak domba Allah, sebagaimana rancangan dan membuat para nabi yang telah Engkau sampaikan sejak ribuan tahun sebelum peristiwa Yesus mati kayu salib sampai kepada kami saat ini pun. Kami percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Sungguh Engkau adalah Juru Selamat penebus yang telah dirancangkan Allah. Tidak ada jalan lain. Bukan oleh karena usaha manusia, bukan karena sebuah pengorbanan perbuatan baik, amal saleh, kebaikan kami, tetapi sungguh adalah karena pengorbanan Yesus. Engkau yang telah mati tersalib menjadi kutuk atas dosa kami, telah menggantikan kami agar kami boleh dipilihkan menjadi kudus di hadapan Allah. Berikanlah kepada kami juga Tuhan pengampunan dosa. Ketika saat ini kami percaya dan mengaku, kami mau bersaksi bahwa Engkau adalah anak Allah. Sungguh Engkau adalah anak Allah, Juru Selamat kami. Tuhan berapi setia cinta-Mu yang hari ini hatinya terbuka untuk menerima perjamuan kudus sebagai anugerah keselamatan dan pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal yang telah Engkau utarakan bagi setiap orang yang sudah mengaku dan bersaksi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Juru Selamat, Tuhan penebus. Jika pun kami pulang seusai dari ibadah ini, biarlah dengan penuh urapan Engkau membawakan ke jalan hidup yang terang, disinari oleh firman, beserta bantuan. Seluruh perjalanan kami ada di tangan Tuhan. Urapi dan berkati setiap pelayan-pelayan yang dengan setia melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berkati semua masyarakat di lingkungan gereja ini, agar mereka juga bisa untuk masuk menjadi orang-orang percaya oleh karena kehadiran jemaat-Mu, oleh karena jemaat yang sudah dikuduskan. Dalam komunikasi dan relasi mereka dimanapun, Tuhan memberikan sinar terang kasih-Mu boleh dinyatakan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan.